Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nada Fadayatun Nukma, yang kedua adalah Tajuddin Nur Afas, dan yang ketiga adalah Zafarul Rifkon Al-Ayyubi. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang ahlu hali wal akdi dan wizaro. Oke, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang ahlu hali wal akdi, yang di sini terdapat beberapa pembahasan. Memasuki pembahasan yang pertama adalah membahas tentang pengertian, di mana ahlu hali wal akdi ini kan memiliki tiga unsur kata, yang dimana ahlu yang berarti mengikat, hali yang berarti mengadakan transaksi, dan yang ketiga adalah akdi yang berarti membentuk. Jadi dapat dikatakan ahlu hali wal akdi ini adalah sebuah lembaga perwakilan yang memiliki wewenang untuk menampung dan menyalurkan suara atau aspirasi dari rakyat. Dan di sini pun terdapat beberapa pendapat dari para ulama ya. Tapi saya di sini hanya mengambil contoh satu dari pendapat ulama tersebut, yakni pendapat dari An-Nawawi yang mengatakan jika ahlu hali wal akdi ini tuh para ulama atau para pemimpin dari sebuah masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyatnya. Jadi dapat dikatakan ahlu hali wal akdi ini tuh seperti sebuah pemerintahan yang memberikan arahan atau perintah atau segala aturan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyatnya. Dan untuk memasuki pembahasan yang kedua adalah dasar hukum. Di sini ahlu hali wal akdi itu disebutkan dalam sebuah dalil Al-Quran yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berartikan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebijakan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari ahlu hali wal akdi ini tuh adalah orang yang berhak membentuk suatu sistem dalam sebuah negara dan membubarkannya jika itu diperlukan. Namun di dalam Al-Quran ini tuh tidak disebutkan ahlu hali wal akdi seperti itu, tapi melainkan disebutkan sebagai ulil amri, yang di sini tuh dapat dikatakan ulil amri adalah sosok tokoh atau pemimpin yang mengatur rakyatnya. Jadi di sini tuh ulil amri tuh kenapa kok disebutkan dalam Al-Quran? Karena dia tuh memiliki dua peran yang sangat penting demi memajukan atau memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya, yakni yang pertama adalah sebagai pengajak kepada kebaikan kepada rakyatnya. Dan yang kedua adalah dia bertugas sebagai orang yang menindaklanjuti para penguasa yang berlaku zalim. Oke, dan selanjutnya adalah pembahasan tentang tugas dan wewenang dari ahlu hali wal akdi. Tugas ini juga dapat dikatakan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh ahlu hali wal akdi. Yang pertama adalah untuk melindungi keutuhan agama dengan prinsip-prinsip yang stabilitas dari ijma generasi salaf. Jika muncul pendapat bid'ah atau orang yang sesat membuat syubhat tentang agama, jadi di sini tuh tidak ada yang namanya agama itu, pokoknya intinya agama itu dilindungi dari orang-orang yang tidak mengetahui agama secara benar. Terus yang kedua adalah menerapkan hukum kepada dua orang yang sedang berperkara. Dan di sini tuh maksudnya tuh orang yang sedang berperkara tuh dua orang yang sedang berseteru. Jadi tugas dari ahlu hali wal akdi ini tuh sebagai penengah dan pemberi solusi. Yang ketiga adalah melindungi wilayah dan tempat-tempat suci, yang dimana dimaksudkan adanya perlindungan untuk memberikan
kenyamanan kepada rakyatnya. Terus selanjutnya adalah menegakkan supremasi hukum untuk melindungi larangan Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa melanggar larangan dari Allah. Selanjutnya, untuk memerangi orang-orang yang menentang Islam. Jadi ini tuh untuk orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Jadi agama Islam itu dapat dilindungi oleh ahlu halli wal aqdi tersebut. Dan yang terakhir adalah terjun langsung mengenai persoalan. Jadi dia tuh langsung terjun ke dalam permasalahan. Seperti itu. Dan selanjutnya, di samping ada kewajiban, tentunya ada hak-hak yang harus dipenuhi, harus terpenuhi. Dan ahlu halli wal aqdi ini pun memiliki beberapa hak. Yang pertama yakni sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang dan memilih untuk membaiat sebuah imam. Yang kedua adalah untuk mengarahkan kehidupan masyarakat untuk agar menjadi masyarakat yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah untuk membuat undang-undang mengikuti kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang diatur secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir adalah sebagai tempat konsultasi dalam menentukan kebijakan. Dan di sini pun dijelaskan jika diibaratkan dalam Indonesia itu yang pertama kan tadi sebagai memiliki wewenang sebagai kekuasaan tertinggi atau untuk memilih. Dan di sini tuh jika di Indonesia itu diibaratkan sebagai wewenang dari MPR. Dan untuk yang ketiga tadi kan memiliki wewenang untuk membuat atau mengikat undang-undang, membuat undang-undang. Di sini tuh sebagai jika di Indonesia tuh diibaratkan sebagai kekuasaan dari DPR. Dan yang terakhir adalah untuk sebagai tempat konsultasi, itu adalah wewenang dari DPA dulu saat sebelum Undang-Undang 1945 ini diamandemen. Oke, terima kasih. Itu mungkin penjelasan dari saya tentang ahlu halli wal aqdi, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tajuddin Nur Afas dan Zafarur Rifkan Al-Ayubi yang akan menjelaskan tentang wizaroh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih wizaroh. Wizaroh adalah salah satu aspek kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Membantu kepala negara. Sejarahnya, sebelum pada zaman Bani Abbas, sebenarnya wizaroh sudah ada. Namun pada zaman itu wizaroh belum terlembaga. Pada zaman Nabi, yang membantu tugas-tugas negara adalah Abu Bakar. Dan pada zaman Abu Bakar, yang membantu tugas-tugas beliau adalah Umar. Namun pada zaman Bani Umayyah, wizaroh hanya menjadi penasehat. Menurut Al-Mawardi, wizaroh terbagi menjadi dua, yaitu wizaroh al-tanfid sama wizaroh al-tafwid. Wizaroh al-tafwid yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai bentuk kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala departemen. Bisa juga dikatakan sebagai orang kepercayaan khilafah. Selanjutnya wazir tanfid, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan yang digariskan oleh wazir tafwid. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri. Jadi kekuasaan wazir tafwid lebih besar daripada wazir tanfid. Kalau tafwid, beliau posisi ini punya wewenang penuh atas
berbagai bentuk kebijaksanaan kenegaraan. Kalau wazir tanfid hanya sebagai pelaksana dari wazir tanfid. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafar Rifkan Ayubi, NIM 182-369. Baik, saya akan melanjutkan dari teman-teman saya tentang wizaroh. Yang pertama yaitu pengertian. Ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugasnya, sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang yang terpercayakan ahli bidangnya masing-masing. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan dengan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan. Jadi selanjutnya yaitu menurut pandangan tokoh Zen Avesta, kata ini berasal dari fikira yang berarti orang-orang memutuskan hakim. Dengan pengertian ini, maka wazir itu adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan. Karena pejabat yang mengepalai berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan. Jadi intinya menurut Zen Avesta, wizaroh sama dengan hal sepertinya hakim yang di negara kita begitu. Bedanya kalau wizaroh dipakai suatu kerajaan. Jadi wewenang atau tugas akhir seorang wazir punya wewenang sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh imam, seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima, dan lain-lain. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa setiap sesuatu yang berhak dilakukan oleh imam, wazir juga berhak melakukannya, kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu imam berhak memberikan jabatannya kepada orang yang sudah menjadi pilihannya. Yang kedua, imam berhak untuk menghapus imam baru pada masa kekuasaannya. Yang ketiga, imam berhak mencatat bawahan wazir, tapi bagi wazir tidak berhak memecat orang-orang bawahan imam. Begitu. Jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.